Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti angin laut yang membelai pantai Bali di pagi hari, lembut dan tak terlihat. Sampai hari itu tiba, ketika seluruh penumpang di pesawat Garuda dari Jakarta ke Denpasar menertawakan saya hanya karena saya gay. Dan 5 menit kemudian, saya menjadi satu-satunya alasan mengapa mereka semua masih hidup. Semuanya bermula dari percakapan biasa di kursi sebelah. Saya, Ardi, berusia 28 tahun, duduk di dekat jendela, menatap awan putih yang mengambang seperti kapas. Di sebelah saya ada seorang pria bernama Rea, pilot cadangan yang kebetulan naik sebagai penumpang karena seatnya baru besok. Kami mengobrol ringan tentang cuaca, tentang Bali yang selalu ramai wisatawan. Tatapannya hangat, membuat hati saya berdegup lebih cepat. Sudah lama saya tidak merasakan ini, kedekatan dengan seseorang yang tampaknya mengerti tanpa kata-kata. Tapi kemudian, saat pramugari membagikan minuman, Rea tanpa sengaja menyentuh tangan saya saat mengambil gelas. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat seorang penumpang di baris depan, seorang bapak-bapak berjas kusut, memandang kami dengan curiga. "Itu kalian berdua?" "Gaya," katanya lantang, cukup untuk didengar beberapa orang di sekitar. Ruangan pesawat yang tadinya tenang mendadak hening. Lalu tawa kecil mulai terdengar. "Wah, di pesawat ada pasangan begitu," bisik seorang ibu di belakang. Tawa semakin keras. Seseorang di baris tengah berteriak, "Hati-hati, nanti pesawatnya jadi pelangi." Gelak tawa meledak. Saya merasakan wajah saya memanas, bukan karena malu semata, tapi karena amarah yang membara di dada. Rea mencoba membela, "Pak, itu asumsi saja," tapi suaranya tenggelam dalam ejekan. Dalam hati saya bergolak. Mengapa harus seperti ini? Saya bukan penjahat. Saya hanya manusia yang mencintai seseorang yang kebetulan sesama jenis. Di Indonesia ini, di mana agama dan adat begitu kuat, menjadi gay seperti membawa beban gunung di pundak. Keluarga saya di Surabaya tahu, tapi mereka diam saja, tak pernah membahas. Teman-teman di Jakarta pura-pura tak melihat. Dan sekarang di langit ribuan kaki di atas tanah, saya diejek seperti binatang circus. Rea memandang saya dengan mata penuh penyesalan. "Ma, Ardi. Aku nggak nyangka," katanya pelan. Saya hanya menggeleng, tapi di dalam ada sesuatu yang hangat tumbuh. Dia tidak lari, tidak pura-pura tak kenal. Dia tetap di sana, di sebelah saya, meski ejekan semakin menjadi. Pesawat mulai bergoyang sedikit karena turbulensi ringan. Kapten mengumumkan lewat speaker, "Mohon tetap di tempat duduk, kita sedang melewati awan kumulus." Tapi ejekan tak berhenti. Seorang pemuda di depan bahkan memotret kami dengan ponselnya, tertawa sambil berkata, "Buat story Instagram nih, judulnya Gay di Pesawat." Hati saya hancur. Saya ingin menangis, tapi saya tahan. Saya ingat masa kecil di kampung ketika pertama kali sadar bahwa saya berbeda. Teman-teman bermain bola, saya lebih suka duduk di bawah pohon membaca buku atau memandang cowok-cowok yang lewat. Ayah pernah marah besar ketika menemukan majalah dengan foto pria telanjang di kamar saya. "Ini dosa besar, Ardi. Kamu mau neraka," katanya. Sejak itu, saya belajar menyembunyikan, tapi menyembunyikan itu melelahkan. Rea menyentuh lengan saya lagi, kali ini sengaja. "Kita abaikan saja," bisiknya. Matanya penuh kelembutan. Di saat semua orang mengejek, dia justru semakin dekat. Apakah ini cinta? Atau hanya belas kasihan? Pikiran saya kacau. Tiba-tiba, pesawat bergoyang lebih keras. Lampu redup sebentar. Penumpang yang tadi menertawakan mulai diam, beberapa berdoa. Kapten mengumumkan lagi, suaranya agak tegang, "Kami sedang mengalami turbulensi sedang, mohon kencangkan sabuk pengaman." Ejekan berubah jadi bisik-bisik khawatir. Tapi bagi saya itu baru permulaan. Karena 5 menit kemudian semuanya berubah drastis. Turbulensi semakin hebat.
Pesawat seperti digoyang tangan raksasa. Masker oksigen jatuh dari atas, penumpang berteriak panik. Saya memegang tangan Rea erat-erat, bukan karena takut mati, tapi karena tak ingin kehilangan dia di saat chaos ini. Tenang Ardi, katanya, suaranya tetap tenang meski wajahnya pucat. Di kokpit, sesuatu yang buruk terjadi. Saya mendengar dari pramugari yang berlari bolak-balik, kapten dan copilot pingsan karena keracunan makanan dari catering bandara. Pesawat tanpa kendali mulai menukik turun. Alarm berbunyi nyaring, lampu darurat menyala merah. Penumpang yang tadi mengejek saya kini menangis ketakutan. Bapak-bapak berjas itu memeluk istrinya, berdoa keras. "Ya Allah, selamatkan kami," teriaknya. Ironis, pikir saya dalam hati. Tadi dia ejek saya karena orientasi seksual, sekarang dia memohon pada Tuhan yang sama yang saya percaya. Rea bangkit dari kursi, meski pesawat goyang hebat. "Aku pilot cadangan," katanya lantang pada pramugari. "Bawa aku ke kokpit." Pramugari ragu, tapi tak ada pilihan. Mereka membuka pintu kokpit dan Rea masuk, diikuti seorang pramugara. Saya duduk sendirian, hati berdegup kencang. Apakah dia bisa? Rea pernah cerita, dia berpengalaman terbang rute domestik, tapi ini situasi darurat. Pesawat semakin miring, barang-barang jatuh dari bagasi atas. Seorang anak kecil menangis di pangkuan ibunya. Dalam kegelapan pikiran saya, kenangan tentang Rea muncul. Kami bertemu pertama kali di Kai di Kuta, Bali, 2 tahun lalu. Saya sedang liburan sendirian, dia baru pindah tugas ke Denpasar. Obrolan tentang kopi berubah jadi malam panjang berjalan di pantai. Dia bilang, "Aku juga sama seperti kamu, Ardi." Tapi aku takut mengakuinya. Sejak itu, kami diam-diam menjalin hubungan, bertemu sembunyi-sembunyi karena pekerjaannya sebagai pilot tak boleh ada skandal. Di Indonesia, menjadi gay di profesi seperti itu berisiko tinggi. Banyak rumor tentang pilot yang dipecat karena orientasi. Rea selalu bilang suatu hari kita bisa hidup bebas. Tapi saya tahu itu mimpi. Masyarakat kita masih keras, terutama di luar Jakarta atau Bali yang lebih toleran. Pesawat tiba-tiba naik lagi, lalu turun drastis. Perut saya seperti terbalik. Penumpang berteriak lebih keras. Saya tutup mata, berdoa dalam hati. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Rea. Jika kami mati, setidaknya kami bersama. Tapi kemudian suara Rea terdengar di speaker. "Ini pilot sementara Rea speaking. Kami sedang stabilkan pesawat. Mohon tetap tenang dan ikuti instruksi kru." Suaranya tegas, penuh otoritas. Ejekan tadi seperti lenyap. Semua orang diam, patuh. Dalam hati saya bangga sekaligus takut. Dia pahlawan sekarang, tapi jika mereka tahu dia gay, dan bahwa sentuhan tadi dengan saya adalah bukti, apakah mereka akan berterima kasih? Pesawat mulai stabil perlahan. Rea berhasil mengendalikan mendarat darurat di bandara terdekat, Surabaya. Saat roda menyentuh landasan, sorak-sorai meledak. Penumpang berpelukan, menangis bahagia. Tapi bagi saya, ini baru awal konflik yang lebih dalam. Pesawat mendarat dengan selamat. Pintu dibuka, para medis dan polisi masuk. Kapten dan copilot dibawa ke rumah sakit, keracunan parah, tapi nyawa tertolong. Rea keluar dari kokpit, wajahnya lelah tapi tersenyum tipis saat melihat saya. Penumpang yang tadi mengejek bertepuk tangan untuknya. Bapak-bapak berjas mendekat, memeluk Rea. "Terima kasih, Nak. Kamu pahlawan," katanya. Rea hanya mengangguk, tapi matanya mencari saya. Media sudah menunggu di luar. Berita menyebar cepat, pilot cadangan selamatkan 150 nyawa dari kecelakaan. Rea jadi bintang. Tapi kemudian, seseorang, mungkin pemuda yang memotret tadi, mengunggah video ejekan di awal penerbangan. Video itu viral, dengan caption "Pahlawan gay selamatkan pesawat penuh homob."
Indonesia gonjang-ganjing. Di satu sisi, Rea dipuji sebagai hero. Di sisi lain, orientasinya terbongkar karena video itu menunjukkan kedekatan kami. Komentar di media sosial campur aduk, ada yang bangga, cinta itu universal, tapi lebih banyak yang marah, ini aib. Pilot gay bahaya. Saya dan Rea bersembunyi di hotel di Surabaya, menunggu investigasi selesai. Malam itu, kami akhirnya bisa berbicara jujur. Aku takut kehilangan pekerjaan, katanya, kepala di pundak saya. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Hati saya sakit. Saya ingat betapa saya mencintainya sejak pertama kali. Rea bukan hanya tampan, wit rahang tegas dan senyum yang membuat dunia terang, tapi juga baik. Dia pernah bantu saya saat depresi karena keluarga menolak. Kamu berharga, Ardi, katanya selalu. Tapi sekarang, ada pengkhianatan. Seorang teman lama Rea, pilot senior bernama Arid, memberikan wawancara ke media. Saya tahu Rea gay sejak lama. Itu risiko di kokpit bisa terganggu emosi. Arid yang dulu dekat dengan Rea, ternyata iri karena Rea lebih cepat naik jabatan. Pengkhianatan itu menusuk. Rea hancur. Dia sahabatku, bisiknya. Saya peluk dia erat, meski hati saya sendiri ragu. Apakah cinta kami cukup kuat menghadapi badai ini? Di luar, demonstrasi kecil mulai muncul. Kelompok konservasi menuntut Rea dipecat. Tapi juga ada dukungan dari komunitas LGBT di Jakarta dan Bali, meski kecil. Konflik dalam diri saya semakin dalam. Saya ingin lari, tapi tak bisa tinggalkan Rea. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Maskapai memanggil Rea untuk investigasi internal. Mereka bilang prestasi kamu luar biasa, tapi orientasi seksual ini bisa merusak citra. Rea ditangguhkan sementara. Kami pindah ke Bali, rumah kecil saya di Ubud. Di sana lebih tenang, tapi berita terus mengejar. Keluarga Rea di Jogja marah besar. Ibunya telepon menangis, kamu bikin malu keluarga. Kembali ke jalan benar. Rea menangis di pangkuan saya malam itu. Jarang sekali saya lihat dia lemah begitu. Aku capek sembunyi, Ardi. Tapi aku juga capek dihakimi. Saya hanya bisa peluk, tapi dalam hati bertanya, apakah saya cukup untuk dia? Pengkhianatan Arid semakin dalam. Dia bocorkan chat lama Rea, bukti hubungan kami. Media sensasional makan itu mentah-mentah. Skandal pilot gay. Tapi ada cahaya. Seorang penumpang dari pesawat itu, seorang dokter muda bernama Lina, memberikan kesaksian. Dia selamatkan kami semua, tanpa memandang siapa kami. Ejekan tadi salah besar. Beberapa penumpang lain ikut bicara, termasuk bapak-bapak berjas yang akhirnya minta maaf publik. Dukungan dari luar negeri juga datang. Pilot gay dari maskapai internasional kirim pesan solidaritas. Saya dan Rea semakin dekat di tengah badai. Kami berjalan di sawah Ubud bicara tentang mimpi. Kalau aku dipecat, kita buka usaha kecil di sini, katanya. Saya tersenyum tapi takut. Konflik batin saya memuncak. Saya pernah ingin bunuh diri dulu karena tekanan masyarakat. Sekarang melihat Rea menderita karena saya, atau karena kami, saya merasa bersalah. Tapi cinta kami tumbuh lebih dalam, seperti akar beringin yang kuat meski tanah gersang. Maskapai akhirnya memutuskan, Rea boleh kembali terbang, tapi dengan syarat jaga citra. Artinya, sembunyi lagi. Rea tolak. Aku nggak mau hidup bohong lagi, katanya tegas di konferensi pers. Indonesia terbelah. Petisi online dukung Rea capai jutaan tanda tangan. Tapi atwa dari beberapa ulama mengecam. Homoseksual dosa, tapi nyawa yang diselamatkan adalah rahmat. Arid akhirnya minta maaf, tapi terlambat. Persahabatan itu rusak selamanya. Saya dan Rea memutuskan pindah ke Bali sepenuhnya.
Dia buka sekolah penerbangan kecil, ajar anak muda mimpi terbang tanpa diskriminasi. Cinta kami diuji berat. Ada malam ketika Rea marah pada dunia, pada Tuhan, pada dirinya sendiri. Kenapa kita harus begini, tanyanya. Saya jawab, karena cinta kita nyata. Pengkhianatan dari masyarakat membuat kami lebih kuat. Kami belajar bahwa penerimaan sejati dari dalam diri. Tapi badai belum usai. Ada ancaman dari kelompok ekstrem. Kami harus waspada. Di tengah semua, momen romantis kecil jadi penyelamat, matahari terbenam di pantai Kuta, tangan bergandengan diam-diam. Hati saya penuh harap sekaligus takut. Apakah akhirnya bahagia? Beberapa bulan kemudian semuanya berubah pelan. Rea jadi ikon perubahan. Buku tentang kisahnya terbit, film dokumenter dibuat. Masyarakat mulai bicara terbuka tentang LGBT, meski masih jauh dari penerimaan penuh. Keluarga Rea akhirnya datang ke Bali. Ibunya peluk saya, menangis. Makan kami lambat mengerti. Ayahnya diam tapi angguk hormat pada Rea. Arid menghilang, mungkin menyesal seumur hidup. Kami menikah secara sederhana di pantai, hanya dengan teman dekat. Tak resmi di mata hukum Indonesia, tapi suci di hati kami. Pesan kemanusiaan menyebar, bahwa orientasi seksual tak tentukan nilai manusia. Nyawa yang diselamatkan Rea jadi bukti. Saya tatap Rea setiap hari, bersyukur. Dari ejekan di pesawat sampai pahlawan nasional, perjalanan kami penuh luka tapi juga cinta mendalam. Di Indonesia yang masih berjuang dengan toleransi, kami jadi harapan kecil. Bahwa suatu hari, cinta seperti kami tak lagi diejek, tapi dirayakan. Cinta itu ternyata lebih kuat dari badai apapun.